Jadi segala sesuatu ini adalah Allah yang punya ketentuan. Tadi Ibu Haja Ida, ya Bu Haja Ida ya betul ya? Ida Ruslia itu menyampaikan biasanya kalau yang hadir banyak kan? Nah, itu kan kita punya kebiasaan, ya kan, punya rencana. Tapi kalau Allah takdirkan ada saja, ya kan, ada saja yang memang kalau Allah nggak takdirkan bisa karena ini, bisa karena itu. Nah, sebab itulah ketika kita ini menggantungkan segala sesuatu ini kepada Allah, nggak ada tuh sesuatu dalam hidup ini menjadi berat. Hidup ini menjadi berat karena kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Iya kan? Iya. Ketika kita nih mengandalkan kemampuan kita, manusia ini kan terbatas, ya kan? Yang tidak terbatas itu hanya Allah. Makanya bagi orang-orang yang beriman, dia nggak akan pernah takut dengan kehidupan karena ada yang tidak terbatas. Siapa itu? Allah. Dan Allah ini harus kita imani. Allah ini maha kuat, Allah ini maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha hidup, dan tidak akan ada akhir kehidupannya, tidak ada awal kehidupannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini nggak ditanamkan tentang keyakinan itu, maka ketika kita nih mau berangkat haji udah nunggu sekian lama gitu kan, tahu-tahu nggak berangkat, maka yang ada kita nih nyalahin banyak pihak itu. Iya, betul. Iya kan? Banyak nyalahin banyak pihak. Dan akhirnya udah, wah semuanya salah, yang benar kita. Ini yang lain salah. Kenapa? Ya karena memang kurang iman. Makanya kan kata Allah bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, ketika engkau menemui masalah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya kan? Serahkan penuh kepada Allah, maka nanti Allah ini akan meneguhkan kedudukan, Allah akan memberikan pertolongan. Dan bahkan ketika kita nih menemui masalah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman, ketika engkau menemui masalah, maka sholat dan sabar menjadi penolong, ya kan? Jadi sholat dan sabar menjadi penolong. Kenapa? Sholat dan sabar. Sholat itu adalah penyerahan penuh, ya kan, jiwa raga kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, setelah sholat, apakah tiba-tiba langsung selesai? Enggak. Maka diperlukan yang namanya kesabaran. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau bilang sabarnya ada batasnya, bukan sabar namanya, ya kan? Jadi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, ya, innallaha ma'as sabirin. Allah ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan salah satu latihan sabar itu bagi orang yang berangkat haji, nungguin lama. Ya kan? Nungguin lama. Dan ketika nggak sabar, orang yang punya duit itu dia rela nyogok itu. Betul gak? Oh iya. Dan ketika nyogok, jangan salah, ini ibadah. Kalau melakukan penyogokan itu bukan jadi ibadah lagi, jadi petaka, cuman hanya tamasya aja. Iya. Nggak ada nilainya. Karena orang depagnya dia juga nerima suap, kitanya juga nyuap. Cuman hanya kelihatan aja kita ibadah, aslinya dilaknat sama Allah. Mau namanya ibadah kok pakai suap menyuap. Ar-rosi wal murtasi finnar, bahwa yang namanya orang yang menyuap dan menerima suap itu di dalam neraka. Gitu. Nah, sebab itulah kita ini bersyukur hari ini kita ini ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul walaupun nggak banyak. Tapi justru pengajian tuh yang paling bagus memang nggak banyak. Karena kalau banyak kredit, ya kan? Iya, nggak fokus. Kalau kayak gini kan siapa yang ngantuk kelihatan. Sedih itu kan, itu kan. Siapa yang nggak serius kelihatan itu. Ya kan? Kalau banyak suaranya belum tentu kedengeran juga, harus pakai pengeras suara. Ya, makanya kalau yang namanya dakwah itu biasa ngobrol,
bisa ceramah, ya kan? Bisa dengan buku, ya, bisa dalam bentuk apapun. Yang jelas ketika minad dulu mati ilan nur itu adalah bagian daripada dakwah. Dan kaitan dengan dakwah bil lisan ini kata Allah dalam Al-Qur'an, wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan yang mengajak seseorang untuk dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dakwah namanya. Cuman dakwahnya bil lisan, ya. Maka wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah. Sebaik-baiknya ucapan itu adalah ucapan yang mengenalkan dan mengajak kita untuk kenal dengan Allah. Kita nih selain bersyukur kepada Allah, kita pun harus berterima kasih kepada manusia yang terkasih, kepada manusia yang dipilih oleh Allah, kepada manusia yang telah mengantarkan umat manusia minad dzulumati ilan nur. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui perantaraan beliau, umat manusia ini kenal dengan kebaikan, walaupun tidak semuanya orang merespon terhadap apa yang disampaikan dengan ajakannya. Dan kita nih walaupun hidup bukan pada zamannya, kita merespon, kemudian kita mengikuti ajarannya. Kepada siapa kita ngikutinnya? Kepada orang-orang yang dipercaya oleh Nabi, orang-orang yang dipilih oleh Nabi menjadi pewaris ajarannya. Siapa dia? Namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama ini dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi dua, ya. Kalau kita pelajari, ada ulama memang betul-betul ulama yang memang dalam kondisi yang hak, ada yang ulama su. Ulama su itu adalah ulama palsu. Dia pakai ayat, memang pakai dalil, memang pakai ilmu, cuman dalilnya, ayatnya, hadisnya yang dia pakai adalah untuk kepentingan kelompok tertentu, ya kan? Dia lebih cenderung ulama su itu hanya sekedar mengejar kehidupan dunia untuk kepentingannya, untuk kepentingan kelompoknya. Nah, kalau misalnya ada ulama-ulama kayak begitu, itu bisa menyesatkan itu, ya kan? Bisa menyesatkan. Kenapa? Karena cenderung ketika menyampaikan ayat, ya ayatnya kayak kemarin kan kita nih dihadapkan dengan dua kelompok kan, kelompok 02 sama 01, ya kan? Masing-masing pakai dalil itu, betul gak? Masing-masing pakai dalil, dan itu bisa berantem itu, walaupun mereka mengerahkan dengan segala macam cara, bagi-bagi duit, ya kan, duitnya nggak jelas dari mana, gitu kan. Yang ini, oh enggak, kami nggak bagi-bagi duit, gitu kan. Wah, tapi begitu kalah gabung ke yang lain, gitu. Gitu. Nah, sebetulnya kita, makanya kata baginda Nabi, aku wariskan dua warisan, taraktu fikum amraini lan tadilu in tamasaktum bihima. Aku wariskan dua warisan yang ketika engkau berpegang teguh kepada dua warisan itu, kau akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulullah. Kitabullah itu apa? Al-Quran, yang sekarang itu menjadi pedoman Al-Quran. Karena kalau dalam ajaran Islam itu kan ada kitab yang diyakini oleh orang Islam itu kan bukan hanya Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Cuman dengan kitab ini nih, keberadaannya sampai saat ini disembunyikan ini, ya kan? Dan memang Al-Quran ini menjadi penyempurna dari semua kitab-kitab yang ada. Itu kan sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa raditu lakumul islam ad-dina, ya, telah kucukupkan nikmat untukmu dan sudah aku ridhoi Islam sebagai agama. Dan itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah baru selesai sedang naik mimbar dalam khutbahnya, yaitu ketika perpisahan Haji Wada. Haji Wada itu kan perpisahannya. Nah, itu Rasulullah memang gak lama setelah itu kan Rasulullah wafat kan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bahwa yang namanya kita ini mau siapapun dia menyampaikan ketika rujukannya bukan Al-Quran dan hadis, walaupun dia Al-Quran dan hadis, tapi ini agak menceng-menceng nih, gitu kan. Nah, kita ini kan dalam keilmuan itu kan dikasih oleh Allah di dalam diri kita ini untuk bisa menyaring itu. Ada dikasih yang namanya modal dalam kehidupan kita. Selain modal fisik, kita ini kan diciptakan oleh Allah dengan fi ahsani takwim. Orang mau kulit hitam, mau kulit putih, mau sawo matang, mau sawo busuk, nah itu kan. Mau sawo setengah matang, nah itu. Pokoknya semuanya itu oleh Allah diciptakan dengan fi ahsani takwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Itu kan fisik ya. Jadi manusia ini fisiknya hebat, luar biasa. Tidak ada yang mampu mengalahkan makhluk manapun. Fisik manusia itu hebat. Yang membuat menjadi tidak hebat itu kita sendiri, ya kan? Kemarin kita nih diuji coba oleh Allah dengan diturunkannya COVID kan? Ya. COVID itu membuktikan tentang kekuatan fisik itu oleh Allah. Kan tidak semuanya orang itu bisa bertahan fisiknya, dan ternyata orang-orang yang tidak bertahan itu karena pikiran dan batinnya itu dia memang lemah gitu. Sehingga apa? Ya akhirnya karena kondisi yang lemah itu yang membuat menjadi lemah. Maka ada sebuah hadis qudsi yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Kalimatnya begini, ana indadoni abdibi, aku tergantung dari prasangka hamba. Nah, prasangka ini itu bisa melemahkan kalau prasangkanya negatif. Tapi kalau prasangkanya positif itu bisa menguatkan, ya kan? Nah, COVID ini kemarin kan banyak orang yang meninggal bukan saja karena komorbid. Komorbid itu karena ada penyakit bawaan. Tapi ada juga orang yang penyakit bawaan nggak kenapa-napa tuh, ketika mental dan hatinya kuat, ya kan? Sehingga mental itu mengantarkan fisik kita menjadi lebih kuat. Seseorang yang cenderung senang marah, itu kan, itu mentalnya rapuh, ya kan? Orang yang senang marah itu rapuh mentalnya, dan itu bisa celaka dalam hidupnya kalau orang yang temperamen itu. Dan kenapa bisa temperamen? Karena itu orang yang temperamen itu dalam ilmu medis itu karena ada tekanan darah, namanya darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Karena memang dia nggak bisa mengontrol dan mengatur pola makan, ya kan? Gitu. Kita ini kan baru saja lewat dari Ramadan kan? Sudah selang 2 bulan Syawal, iya 2 bulan ya, Syawal, kemudian sekarang Dzulqa'dah, ya 2 bulan belum ya. Itu kan Ramadan, setelah Ramadan kan Syawal, kemudian kan Dzulqa'dah sekarang, bentar lagi Dzulhijjah. Nah, kita di Ramadan itu dilatih oleh Allah, jangankan yang haram, yang halal saja coba untuk dikendalikan. Cuman sayangnya banyak orang yang kemudian ketika dia berpuasa hanya memindahkan siklus makan, ya kan? Yang tadinya makan di siang hari, di pagi hari dipindahkan ke sore hari dan malam hari. Tapi ini begitu buka seperti kayak kesetanan, ya kan? Apa aja, kolak, cendol, kopior, es kelapa, sirup, apa aja dimakan. Ya kan? Sehingga apa? Tidak heran memang akhirnya puasa tidak membawa dampak apa-apa. Jangankan secara spiritual, secara fisik pun itu tidak membawa dampak apa-apa. Kenapa? Karena hanya memindahkan siklus. Sama nanti orang ini berangkat haji nih, sama haji, dia cuman hanya terbang ke sana, pindah tempat, kemudian melakukan tawaf, melakukan mikot sebelumnya, kemudian melakukan sa'i, ada tahalul, ada mabit, segala macam. Maka orang kalau tidak memahami terhadap yang namanya esensi dari ibadah yang dijalankan, coba ya tanya sama orang-orang yang pulang haji, apa yang dia katakan? Pasti jawabannya lelah dan capek. Gitu. Orang itu luar biasa itu, haji itu. Umroh saja orang capek,
Apalagi haji. Dan haji itu apalagi laki-laki. Laki-laki itu lumayan pakai kain ihram seharian itu. Bukan lumayan lagi, nggak pakai celana dalam, cuman 2 helai. Masya Allah, itu tersiksa kalau nggak kuat mentalnya. Kalau perempuan masih agak mending, iya kan? Oh laki-laki, oh itu, oh, mohon maaf, kok nggak pakai celana dalam itu nggak nyaman kan? Iya. Oh iya, itu tersiksa banget. Makanya kenapa supaya nggak terlalu tersiksa, ulama ya kan, walaupun memang Rasulullah kan mengizinkan ada namanya haji tamattu, itu yang dilakukan oleh orang Islam yang ada di Asia, ya kan, haji tamattu. Itu makanya kan ada istilah dam, ya, dam di awal, seperti dam disengaja kan. Sebenarnya bukan dia sengaja, memang ketentuannya di Rasulullah begitu, ya kan. Makanya orang-orang nih ketika dia tidak didasari dengan keimanan yang kuat, ya kan, jangankan berangkat haji, kita ini yang punya duit, ya, yang ada di sini di Indonesia, ketika datangnya bulan Zulhijjah, bukannya berkurban, dia kan malah jalan-jalan, ya kan. Coba ya. Kurban itu sekarang tuh sapi mahal, kambing mahal. Udah naik semua. Udah naik semuanya. Iya kan? Dan itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah. Tapi giliran kalau ditanya, ngerokok habis berapa sehari? Ya kan, ada yang habis 3 bungkus sehari. Ya kan? Kalau Bapak ngerokok nggak? Iya. Enggak ya? Bapak? Enggak juga ya. Itu kadang ada yang sehari bisa habis 3 bungkus loh. Itu Bu Haji gitu. Ada yang habis 3 bungkus sehari. Kalau habis sehari 3 bungkus 15.000 berarti berapa tuh? 45.000 sehari. Belum kopinya. Belum kopinya. Katakanlah sehari 50.000 lah. 50.000 10 hari aja berapa? 500.000 sebulan? Aduh, 1,5 juta. 1,5 juta. Katakanlah dia habis sebulan 500.000 lah, kecil gitu. 500.000. Setahun itu berapa? Kali lagi dia 12 kali 12. 5 kali 12. Jadi berapa? 12, 15 juta, 16 kali bisa. Iya. Kurang lebih ada ya paling minim lah, katakanlah hitungan kasar 10 juta ya. 10 juta. Dapat nggak tuh kambing kira-kira yang paling gede? Dapat 2 itu. Artinya bisa nggak tuh kurban? Bisa. Bisa kalau mau. Jangankan orang yang kayak model begitu, yang punya duit bisa jalan-jalan. Ya kan, artinya jalan-jalan itu kan kebutuhan tambahan kan? Bukan lagi kebutuhan pokok makan yang harus ada. Berarti kan kalau orang yang jalan-jalan itu kan ada tambahan itu, kebutuhan tambahan. Itu untuk jalan-jalan bisa, tapi untuk kurban nggak bisa. Bagaimana mungkin kemudian kelak dia pengen masuk surga, kategorinya kategori menjadi orang yang soleh dan soleha, jauh dari kata itu. Sebab itulah apalagi haji, udah bayar, ngantri, sampai sono sudah lari-lari, ya kan, rugi dah, ya kan, rugi udah. Makanya tidak heran begitu ada hal yang membuat dirinya agak tersinggung, terpantik langsung meledak. Ya kan? Maka tidak heran tiap tahun tuh ada aja masalah. Itu yang namanya haji, ada yang namanya kurban sapinya lari masuk ke rumah orang, ya kan? Ada orang lagi potong, diseruduk sama sapinya. Iya coba. Iya. Padahal itu semuanya itu kan pelajaran.